Oh ya, Alhamdulillah. Ada Pak Win. Pak Win, Pekalongan Ya, sudah mulai rame ya? ya ini sudah sebagian Pak. Cuman apa namanya orang-orang yang saya tawar itu kebetulan punya pengalaman yang kurang bagus. Jadi Oh, itu udah. Korban bisnis online ya. iya, betul. Kemarin bisnis-bisnis yang scam bodong akhirnya masih pada trauma nih. Saya perlu Iya, ini. iya, iya. Ya memang saat ini kondisi di tengah masyarakat itulah seperti itu Kang Mas. Jadi banyak orang yang memang apa ya sudah pasang kuda-kuda, Ya, terlalu banyak yang sudah tersakiti ya. Maka insya Allah pelan-pelan ya kita terus mengedukasi mereka dan yang menunjukkan itikat baik kita ya. Ibu Nur Samsiah, ini Ibu Cahaya Matahari, wah dari Jogja sudah rawuh ya. Alhamdulillah, sugeng injing Bu. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Kang Maknyos. Wah, saya kalau melihat Kang Maknyos ini selalu cerah ya wajahnya ya. Padahal kelihatan beban juga Alhamdulillah. sih. Ya. Mana Paknya Sunarto, Pak Sunarto mana? Waduh, Masya Allah. Itu ada Kang Pak Kiai itu, Pak Ajengan, Kang Yayat. Badai ke mana, Kang? Sudah di bos ini? Pak Mohon izin kan Darmawan kok. mungkin bisa tanya. Pak Darmawan pinter Sunda, pinter Jawa ya, Jojan. Ini kan waktu jalan-jalan, Pak. Jadi mau nggak mau harus beradaptasi. Ini dalam Kang Asmen. Nggih, Pak Ustaz kalau kan pun WA jenengan. Oh iya. Nggih, tapi ya pada ini mau tanya sekalian. Mau nggak sudah, Kang? Kita di sini kan sudah ada ketua HK. Ya, Kalau di grup itu kan kemarin bilangnya kalau sudah 10 kan dibagi dua. ya. Terus dibagi dua itu nanti mohon niki sarannya sebagai saya sebagai ketua HK-nya, langkah selanjutnya saya harus berperan bagaimana? Ya. Langkah selanjutnya dengan monitoring sebagai kakek nenek. Ya, jadi jenengan naik tidak lagi menjadi apa ya tetap menjadi ketua Haga tapi jenengan naik di Nggih, Kanil. iya. Nah, itu di bawah jenengan itu berarti kan ada anak-anak yang harus dikawal juga. Ya orang Nggih, nggih, tua. nggih. Nah, gitu. Jadi ada stepnya jenengan naik ke atas, kemudian yang anak-anak 9 itu ya, itu kan mereka sudah punya komunitas sendiri, gitu. Nah, itu kemudian Iya. dilakukan monitoring oleh jenengan. Artinya begitu orang tua itu mungkin ada laporan-laporan ya dari bawah itu laporkan jenengan dulu, gitu. Lapor ke Pak Asmen. Oh, begitu Pak Asmen misalkan tidak bisa menangani itu, maka lapor ke atas, Oh, ya. siap. Itu baru nanti ke saya, ke Pak Andi Oh, atau nggih, nggih. eh, ke yang lain. Nah, tapi kalau kalau bisa karena memang kita sudah menjadi orang tua, dicoba untuk terus dididik menjadi orang tua yang baik, semua masalah selesai di tangan kita, gitu. Kalau nggak bisa keluar, Assalamualaikum. baru naik, ya. Apa, Pi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oh, pagi Ibu semua. Rahmati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum semuanya. Kang Mas Fadoli sudah hadir, Nah, Kang Mas Damar, ya yang dari Muntilan, dari Magelang, dari Pringsewu. Wah, luar biasa ini, keren, 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 keren ya. Ibu Esther Surabaya ya. Alhamdulillah sudah. Ibu Linda tadi saya lihat juga sudah rawuh. Ibu Linda juga dari Surabaya, Bu Linda ya. Kang Matius ya. Oke, Kang Beni. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. 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 Keren, keren. Si Ibu. Ini Mbok Zuzu nih yang selalu tampil trendy dan Pak, senyum ya. Assalamualaikum. Ini diganggu Pagi adminnya kan? semuanya. Nggak berangkat-berangkat. Allah siap. Pak Denny selamat pagi. Pagi Pak Darmawan, pagi. Barakallah. Eh, Kang Asmen,
Iya. Oke, jadi seperti itu Coba. Kang Asep. Ya, Terus ini jadi Pak untuk grupnya, di ya. grupnya apakah panjenengan langsung diikutkan di grup Oke, untuk sementara ini ya, tapi pemecahan, nanti kalau pemecahan? sudah pecah ya, sudah pecah ya kan sudah ada apa ya, sudah ada gambar saya di dirimu, ya kan? Sudah ada gambar saya Oh di iya, dirimu. iya udah Jadi siap. saya Oke, sekarang itu oke. sudah Maksudnya ini biar Kalau aku mau masih itu. betul. Jadi sudah apa-apa yang kemudian saya pahami, apa-apa yang saya sampaikan kepada dengan kan sudah kabarnya, sudah mulai oh siap. mengenal. Oke. Nah, jadi tidak perlu ada saya di sana, tapi ada panjenengan yang sudah mewakili apa yang saya sampaikan. Gitu. Siap, oke. Loh, kalau orang kemudian bikin grup dan saya dimasukkan, aku butuh ganti 15 Pro Max mana, Mas? Kan ya sebelumnya kan mau izin dulu toh biar Iya, enak. iya. Ya betul sekali, Masya Allah ya. Tapi nanti suatu saat sudah punya anak 10 buat grup khusus nih baru jenengan masuk ya. Ya, jangan suatu saat, kalau bisa segera. Artinya, Oh, insya Allah Pak. Insya Allah seminggu pecah. hari ini insya Allah Zoom, hari ini insya Allah HK di rumah Bu Pendeta, insya Allah nanti penuh lah satu grup itu 10 orang. Ya, ya. Jadi HK juga terbatas hanya 10 ya. Wingi saya Ya, ngeliat ya, ada siap. Pak Jinarto. 13. Nah, kemarin ada 13 ya. Nanti itu segera disiapkan calon ketua HK-nya. Di sini ada Pak Denny. Siap-siap nanti insya Allah dipecah. Supaya apa? Supaya betul-betul fokus. Kalau 10 itu dipecah 2. Jadi 5, 5 ya. Suruh saling mengajari. Nanti kalau kelihatan kerah dipisah. Biasanya kalau orang tua NS kumpul menunggu terus kerah doan ya, dipisah itu. Weh, kayak wasin ya, beda kerah ya. Baik, ini sudah jam 6 pas ya. Kita belajar untuk in time. Dan luar biasa panjenengan semua ada 41 orang, Masya Allah. Ini bukan orang-orang pengangguran loh ini. Ini bukan orang-orang nganggur, bukan orang-orang yang nggak punya gawe, tapi orang-orang yang mencoba untuk terus menjadi lebih baik. Ada 41 orang pagi hari ini yang in time. Wah, satu apresiasi ya kami berikan buat panjenengan semua, luar biasa. Jam 6 kurang 4 menit ya, sudah masuk 41 orang. Dan ini satu yang baik, teman-teman. Bayangkan negara ini wong-wong kaya jenengan kabeh aman negara ini, tenang. Iya. Negara ya. Ini ada Kita kan negara kecil, Pak. ya, ada Pak Kiai Sanusi. Assalamualaikum Kang Mas. Masya Allah ya. Jadi tadinya ya Kang Mas Sanusi itu tidak pandai menggunakan WA, jarang ya. Beliau cuma senang telepon saja atau ditelepon. Baru kemarin beliau belajar Zoom. Wah, keren kan? Akhirnya kita terpacu belajar, terpacu untuk mengerti sesuatu yang baru. Karena saat ini tinggal ada dua pilihan, ya. Kita mau berubah atau siap-siap untuk punah. Ya. Kita bukan apa ya? Kita bukan dinosaurus yang kemudian punah begitu saja, tidak. Ya. Kita manusia yang siap beradaptasi dengan zaman. Kita manusia yang siap untuk selalu berkolaborasi dengan alam, sehingga kita menjadi manusia yang tidak hanya cerdas, kuat, tapi juga bijaksana, ya. Karena orang bijaksana itu akan panjang hidupnya. Oke, baik, Ibu Tarigan, Masya Allah, ini ibu kita, Ibu Tarigan yang cantik ini dari Bogor ya. Baik, untuk buku bijak pagi hari ini saya serahkan pada Ibu Tarigan. Kami persilakan Ibu. Oke, siap Pak. Selamat pagi semuanya teman-teman. Pagi. Ya, semuanya sehat, semua karena Tuhan. Ya, kita Amin. bernapas, semua karena Tuhan. Kita hidup, semua karena Tuhan. Pokoknya segala sesuatunya karena Tuhan. Jadi Tuhan boleh di depan, kita mengiring Dia. Sehingga apa? Tuhan itu adalah terang. Jadi kalau kita buat Tuhan di belakang, kita nggak melihat jalan. Jadi Tuhan di depan, karena Dia terang, jadi kita melihat jalan, kita dalam kegelapan, kita tetap bisa berjalan. Begitu kira-kira untuk memulainya. Jadi
hari ini terima kasih untuk Bapak Darmawan dan juga semua pimpinan, Pak Basri, semuanya memberikan kesempatan buat saya pagi hari ini untuk berbagi ya. Berbagi bukan maksudnya saya udah pintar, saya udah lebih dari teman-teman, bukan. Tapi membagikan hikmat apa yang Tuhan beri buat saya ketika saya membaca buku bijak untuk tanggal 10 di hari Rabu ini di pagi ini. Begitu Bapak Ibu. Jadi saya mulai bacakan untuk kita semua. Inilah petuah-petuah Salomo, anak yang bijaksana adalah kebanggaan ayahnya, anak yang bodoh menyusahkan hati ibunya. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan, sebaliknya kejujuran akan menyelamatkan. Tuhan tak akan membiarkan orang baik kelaparan, tetapi ia menghalang-halangi orang jahat supaya orang itu memperoleh yang diinginkannya. Orang malas akan jatuh miskin, orang rajin akan menjadi kaya. Orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya, tapi orang yang tidur saja pada musim panen mendatangkan malu pada dirinya. Orang baik akan mendapat berkat, kekejaman tersembunyi di balik kata-kata orang jahat. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang yang pandai suka menerima nasihat, orang yang bicaranya bodoh akan sesat. Nah, sampai di sini dulu Bapak Ibu. Ya, di sini saya pertama sekali saya merasa bangga ya. Bangganya apa? Bukan bangga dengan diri saya sendiri, tapi bangga dengan apa? Kita satu bisnis, tapi kita dibekali dengan kerohanian terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ah, jadi di sini PT Kreasi Lima Pilar Indonesia itu nggak hanya mencetak kita menjadi orang kaya gitu. Jadi jangan hanya kekayaan yang kita cari. Nah, jadi kita harus benar-benar hidup di dalam Tuhan. Kenapa harus baca buku bijak? Kenapa harus belajar tentang hikmat kebijaksanaannya Salomo gitu. Jadi saya pelajari Bapak Ibu tentang biografinya Salomo ini mungkin kalau di teman-teman itu Sulaiman ya. Jadi saya pelajari biografinya. Dia ini adalah seorang raja yang kaya raya banget. Tidak ada tandingannya kekayaannya di dunia ini yang pernah kaya seperti sekaya Raja Salomo itu belum ada. Dan hikmatnya pun tidak ada menandingi hikmat dia. Jadi saya merasa apa namanya PT Kreasi Lima Pilar ini memang benar-benar mau mencet orang-orang yang benar-benar kaya raya yang jurusannya jurusan surga Bapak Ibu, bukan jurusan neraka. Karena terkadang kekayaan ini bisa membawa kita ke neraka Bapak Ibu. Karena seringkali orang malah mempergunakan kekayaan itu ke jalan-jalan yang salah. Makanya saya bilang luar biasa PT Kreasi Lima Pilar Indonesia mengarahkan semua member-membernya, khususnya kita yang belajar pagi hari ini, bagaimana supaya kita hidup di dalam Tuhan dengan kekayaan yang sudah Tuhan persiapkan melalui PT Kreasi Lima Pilar Indonesia. Kekayaan itu nyata, real adanya, kita tinggal menunggu waktu yang Tuhan tetapkan kapan, yang jelas waktunya segera tiba. Jadi Tuhan persiapkan kita melalui PT Kreasi Lima Pilar Indonesia agar kita benar-benar mampu menjadi orang kaya yang hidupnya di dalam Tuhan, bukan yang di luar Tuhan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kenapa harus Raja Salomo yang dipelajari? Karena dia penuh dengan hikmat. Ya, memutuskan segala sesuatu dia minta hikmat dari Tuhan. Karena apa? Hikmat kebijaksanaan itu adalah berasal dari Tuhan. Itu kunci keberhasilan, kesuksesan itu ada di dalam hikmat. Karena apa? Sukses itu kalau belum mencetak orang lain sukses itu belum sukses. Jadi kita ini dibimbing dan diarahkan oleh PT Kreasi Lima Pilar Indonesia untuk bisa mengarahkan atau membawa member-member kita ini untuk juga hidup di dalam kebenaran agar semua ya nggak menjadi sia-sia. Karena apa? Kaya pun kita, ya berlimpah pun kita, kalau ya jika kita tetap jalurnya menuju neraka, sayang banget. Jadi luar biasa. Saya bilang PT Kreasi Lima Pilar Indonesia
sangat luar biasa, mempersiapkan kita bukan hanya disuruh tujuannya hanya uang, uang, uang saja, tetapi Tuhan, Tuhan, Tuhan kita, Tuhan sudah kita kejar. Karena apa? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita sudah mencari Tuhan, pasti niscaya Tuhan akan memberkati kita. Karena apa? Kita hidup di dalam jalan Tuhan. Walaupun sekarang kita belum melihat mungkin ya, belum melihat itu, tapi iman kita berkata bahwa itu sudah kita terima. Karena apa? Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan sudah kita miliki, maka semuanya sudah kita miliki. Semuanya sudah kita miliki. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa? Tuhan adalah pemilik langit dan bumi beserta isinya. Nah, kalau Tuhan pemilik langit beserta isinya sudah menjadi bagian kita, maka semuanya sudah menjadi milik kita, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Melangkah saja, ikuti jalur-jalurnya Tuhan. Kalau kita diajarkan di sini tentang bagaimana kehidupan kebijaksanaannya, kewibawaannya, hikmatnya Raja Salomo, ini sudah di jalan yang tepat. Makanya Bapak Ibu, saya mau nyaksikan bagaimana saya dulu pertama sekali gabung di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Daftar di AIR ini, saya itu orang yang mantan hancur, Bapak Ibu. Saya itu pemain bisnis scam. Ya, hancur saya di sana. Banyak Bapak Ibu ya. Jadi saya pebisnis scam, Bapak Ibu. Jadi luar biasa sakit. Jadi saya itu sudah anti dengan bisnis-bisnis yang model-model begini. Saya anti. Saya berulang-ulang diajak, saya tidak mau. Ya, karena saya udah anti. Saya memang sudah janji saya tidak mau melakukan bisnis-bisnis yang model-model macam jaringan apa segala macam, saya nggak mau. Nah, akhirnya Bapak Ibu ya, ada leader saya ya, Bapak Marbun dari Bandung, dia berusaha untuk meraih saya gitu kan. Enggak lah. Dulu juga hancur, masa nggak hancur lagi? Ah, lu ngapain sih? Ya kan? Dari dulu bisnis lu begini aja, ya kan? Nggak pernah berubah bisnisnya gitu loh dari dulu. Saya udah cap dia pebisnis yang gagal gitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada di sini Pak Marbun ya, thank you banget bro ya atas ajakanmu ya kan. Karena kata dia berusaha banget ya dengan doa dia doa dulu, dia berulang doa untuk mengajak saya. Akhirnya saya ikut Bapak Ibu. Nah, jadi kita berjumpa di sini saat ini semua ya karena Tuhan melalui Pak Marbun. Jadi mungkin pengalaman Bapak Ibu juga banyak yang seperti saya, anti dengan bisnis-bisnis yang model begini, tapi saya rasa ya terkadang memang Tuhan itu terkadang sepertinya menjerumuskan gitu loh, mendorong ya, kadang-kadang kita tendang gitu ya untuk masuk ke jalan yang benar gitu. Terkadang kita memang perlu digituin karena memang waktunya sudah tiba. Waktunya untuk menikmati berkat itu sudah tiba, tapi kita masih membangkang. Tapi kalau kata Tuhan memang milikmu dengan cara sesakit apapun itu, kita akan terima itu Bapak Ibu. Nah, di sini itulah kesaksian saya gabung di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Di sini dikatakan kekayaan didapat dengan curang, ya. Kekayaan yang didapat dengan curang tidak memberi keuntungan. Jadi di sini kita belajar bahwa di sistem kita, Bapak Ibu, sangat sangat minimal sekali, sangat kecil sekali persentasinya untuk melakukan kecurangan, Bapak Ibu. Karena di sini kasih ya, menolong satu dengan yang lain. Bagaimana dengan jaringan kita supaya semua sama-sama ya kan? Dengan bonus referral yang hanya 5.000. 5.000 itu memang duit Bapak Ibu ya, berharga. Tapi kita dengan nilai yang 5.000 masa kita putus hubungan dengan teman? Begitu kira-kira. Jadi saya merasa mulai saya pelajari, oh ternyata ini satu jalan yang perlu ditelusuri dan dipahami begitu Bapak Ibu. Tuhan tak akan membiarkan orang baik ya, orang baik kelaparan, tetapi ia menghalang-halangi orang jahat supaya ia tidak memperoleh apa yang dia inginkan gitu. Jadi membiarkan, Tuhan tidak membiarkan orang baik, orang benar gitu ya. Saya tambahin orang benarnya. Karena baik itu belum tentu benar Bapak Ibu. Karena banyak orang baik, pura-pura baik ya kan, modus ya, ada maunya dia baik gitu Bapak Ibu. Tapi kalau benar dia pasti baik Bapak Ibu. Ya, jadi Tuhan akan membedakan orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Itu jelas beda sekali nanti itu. Dari wajah, dari tampang, tingkah laku, perbuatan, perkataan itu sangat berbeda. Dan berkat-berkatnya pun berbeda Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama mengasihi Tuhan. Orang bijaksana mengumpulkan panen pada musimnya. Tapi orang yang tidur saja pada musim panen mendatangkan malu pada dirinya.
Inilah hebatnya Tuhan. Masalah panen, Bapak Ibu. Panen. Ya kita sekarang ini sudah menanam, Bapak Ibu. Sudah menanam benih. Benihnya itu yaitu tadi kita nyemplung di setiap kota, ya. Nyemplung di setiap kota, kota Lampung sampai kota ibadah. Kita tanam jagung, biji jagung satu 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 satu, Bapak Ibu. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu baik. Kita tanam hanya satu biji jagung, maka tumbuh dia satu batang pohon jagung yang menghasilkan banyak buah, Bapak Ibu. Banyak buah, nah satu bonggol mungkin dua, tiga, empat bonggol. Satu bonggol itu isinya banyak bulir-bulir jagung. Nah, inilah hebatnya Tuhan. Nah, kembali kita ke Tuhan. Karena apa? Kita hanya menanam dan tumbuh kembangnya itu urusan Tuhan. Nah, demikian juga kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita sudah tanam, Bapak Ibu. Kita tinggal pupuk. Pupuknya caranya apa, Bapak Ibu? Memberkati orang lain. Ya, ajak orang lain bergabung itu pupuk. Memupuk tumbuh kembangnya pohon jagung itu supaya cepat bertumbuh, berkembang dan berbuah. Karena apa? Buahnya nggak sedikit, Bapak Ibu, banyak. Bukan satu bulir jagung yang kita terima, banyak bonggol-bonggol jagung yang kita tanam di apa hasil daripada jagung yang kita tanam satu butir itu bonggolnya akan banyak. Eh, berbiji berbulir-bulir banyak. Itulah hebatnya Tuhan. Demikian juga kita di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Pupuknya adalah kita sama-sama gotong royong, itu adalah pupuk buat kita supaya bertumbuh. Pohon kita ini, pohon perusahaan ini semakin besar dan semakin besar sehingga cepat cepat berbuah, cepat panen, ya kan? Kalau mau cepat panen, ya kita harus pupuk dia, kasih pupuk supaya cepat apa namanya, supaya cepat bertumbuh, berkembang dan berbuah. Dan buahnya bukan kita nikmati sendiri, Bapak Ibu. Karena apa? Buahnya banyak, nggak sedikit, Bapak Ibu. Ya, buahnya banyak yang dinikmati begitu banyak orang bisa kita berbagi. Itulah hebatnya Tuhan. Melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita dipersiapkan bukan hanya menjadi orang pemburu harta. Ya hati-hati, karena apa? Orang yang tujuannya hanya memburu harta, bahaya. Kalau tidak diiringi dengan Tuhan, maka jalurnya akan menyimpang itu, Bapak Ibu. Jadi saya bilang luar biasanya kita gabung di sini, bagaimana kita diberikan bekal dasar, yaitu buku bijak ini tadi, ya buku bijak ini, agar kita tidak menjadi orang yang serakah, orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Dari sekarang kita udah diajarkan, mulai gabung, jebret hasil dapat dari referral kita kumpulkan, sponsorkan kembali, memberkati orang. Jadi mulai dari titik awal kita sudah diajar menanam kembali, memberkati orang lain, mengasihi orang lain, menolong orang lain. Nah, itulah bedanya bisnis kita ini dengan bisnis-bisnis yang lain. Saya jatuh cinta di bisnis ini karena itu, Bapak Ibu. Kalau dari jaringan segala macam, tadinya saya masih belajar, Bapak Ibu. Tapi setelah saya mendalami, begitu di sini ada kuasa Tuhan, saya tenggelam di dalamnya. Sehingga kita berjumpa pagi hari ini, Bapak Ibu. Ya, saya lanjut. Orang baik akan mendapat berkat, kekejaman tersembunyi di balik kata orang jahat. Jadi orang benar itu udah pasti yes, pasti menuai. Pasti apa yang kita tanam, pasti kita tuai. Kita tanam jagung satu, tumbuh itu 3 bonggol hasilnya. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya ibarat kata satu bonggol ini 100 juta di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, satu kota. Ya, kalau 3 bonggol berapa Bapak Ibu? Kalikan 100 berarti 300 juta. Mungkinkah Luar biasa, ada yang amazing. ya, amazing banget, Bu. Jadi luar biasa. Jadi kita gabung di sini, ayo jangan main-main. Maksudnya jangan setengah-setengah hati. Bergerak cepat. Karena apa? Kita mau dong cepat-cepat panen dong gitu. Jangan lama-lama. Kejar terus gitu. Tapi jangan lupa, sebelum kita follow up orang, sebelum kita prospek orang, seperti Pak Basri bilang, berdoa dulu. Ya, utamakan Tuhan dulu. Karena apa? Selama ini memang saya akui, selama ini saya kadang-kadang nggak berdoa. Bapak Ibu ya, saya hanya udah ungkapkan aja bla 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 gitu. Gagal Bapak Ibu. Tapi setelah saya berdoa, kemarin saya masuk ke dalam satu sekolah, saya berdoa dulu ya. Memang dia belum gabung, tapi di rumah tetap saya doakan tuh orang, kepala sekolah, wakil kepala sekolahnya saya doakan. Tuhan, buka hatinya supaya dia juga ikut menikmati, bukan kepentingan pribadi saya, tapi untuk dia boleh menikmati juga kasih Tuhan, berkat Tuhan. Kemarin saya ditelepon, tadi malam saya dihubungin dia, Bapak Ibu. Jadi kuasa doa itu luar biasa. Tadi malam saya dihubungi, kita ketemu.
karena saya mau mendaftarkan langsung ke kota ibadah. Jadi itulah kuasa doa, Bapak Ibu. Kalau kita hidup di dalam doa, mengandalkan Tuhan, nggak usah takut. Karena apa? Tuhan udah bersama kita kok. Kalaupun gagal hari ini belum gitu kan. Mungkin belum waktunya kata Tuhan. Jadi jangan kita emosi. Memang betul sekali mengajarkan buku bijak diajarkan ke kita supaya kita nggak gampang marah, nggak gampang emosi, nggak bersungut-sungut, ya, nggak istilah katanya menyalahkan orang lain, ya, karena dia nggak masuk kita lagi langsung emosi, ya. Ya, jadi memang kita dididik benar sekali. Buku bijak ini adalah dasar. Ibarat rumah itu, buku bijak ini adalah pondasi kita. Pondasi kita supaya apa? Kokoh. Ketika hantaman datang, ya, goncangan datang, kita tetap kuat berdiri. Nggak ngomel, nggak marah, tetap semangat melaksanakan atau memberitakan kabar baik ini tentang bagaimana sistem ini bekerja. Gitu. Jadi namanya kita udah memiliki kebijaksanaan, itu pondasi kita. Buku ini adalah pondasi kita sehingga kita kuat. Ketika kita dibully orang, saya bukan kurang bully Bapak Ibu, saya malah dibilangin halu, ya, lu gila, lu simping kali ya, gitu kan. Sekarang memang lo bilang gitu, gitu. Lu gila, lu sinting, lu bilang lu akan beli rumah apa segala macem, dia bilang ya, berkat Tuhan begini bla bla bla, dia bilang lu gila, nanti kalau orang nggak dapat lu pasti gila kata teman-teman, kata yang lain. Tapi saya tetap percaya karena saya beriman bahwa ini pohon yang tepat, pasti bertumbuh, berkembang, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Sehingga kita bisa memberi makan banyak orang, memberi tumpangan bagi banyak orang. Karena apa? Itulah yang bisa kita lakukan. Supaya apa? Terlihat bahwa memang benar-benar ini loh yang belajar buku bijak nih. Ini loh ya, dihantam orang ya, tenang aja, tersenyum, oke, ya kan? Selamat pagi, oke, selamat siang, udah gitu aja. Jadi nggak usah emosi, nggak usah marah. Karena apa? Marah itu merusak saraf-saraf, Bapak Ibu. Santai aja, kalau Tuhan bersama-sama dengan kita sudah memiliki segalanya. Mungkin sekarang belum kita genggam. Karena Tuhan berkata di dalam firman-Nya, Tuhan memberikan kok dunia ini kita kuasai kok semuanya. Tapi kita Amin, terkadang haleluya. ya kan lupa bahwa apa namanya, bahwa itu sudah ada, sudah nyata, sudah dijanjikan, ya kan, sehingga kita merasa bahwa apa namanya ya, kok belum kugenggam sih, karena apa, kita belum posisi di dalam posisi yang benar, Bapak Ibu ya. Saya ingat petuahnya kepala suku kita Bapak Ustadz Darmawan ya, dia bilang bekerja tanpa berdoa itu adalah sombong. Saya dikuliti habis Bapak Ibu. Dikuliti dengan perkataan itu. Karena selama ini saya melakukan pekerjaan itu biasa saja. Gitu. Jadi kesombongan yang tersembunyi itu adalah orang-orang yang tidak pernah berdoa, Bapak Ibu. Luar biasa, saya nangis ketika mendengar itu. Saya dikuliti dengan omongannya Bapak Ustadz Darmawan, ya. Saya dikuliti itu. Karena apa? Saya merasa selama ini saya bekerja aja dengan baik gitu ya. Tapi saya lupa berdoa gitu. Kenapa nggak berhasil? Karena saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya nggak bertanya Tuhan dulu. Saya kenapa ikut bisnis scam gitu ya kan? Saya kenapa ketipu banyak orang gitu. Tapi karena saya apa? Saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya nggak berdoa pada saat itu, udah gabung-gabung aja. Emosi saya yang saya pakai, nafsu saya yang saya pakai. Akhirnya apa? Ambles, Bapak Ibu. Jadi ini pergunakan kesempatan, ini ada, ya kan? Karena hidup itu adalah kesempatan. Jangan sampai kesempatan itu hilang dari tangan kita. Tuhan sudah berjalan, tapi kita main-main sehingga apa yang kita tanam tadi itu ya lambat bertumbuhnya. Mari di sini kita Bapak Ibu bergotong royong dari Sabang sampai Merauke. Ayo kita bergandengan tangan semuanya. Kita bersaudara bergandengan tangan. Ayo ajak semua keluarga kita. Karena apa? Saya mendengar video yang dikirimkan oleh Pak Andi kemarin itu, saya telaah. Ya Tuhan, yang tadinya saya berpikir udahlah keluarga saya yang tadinya apa itu bisnis lu nggak bener, gue kagak kagak ikut, gue bodoh amat gitu ya. Tapi sekarang karena saya kasih saya karena dengar video ini, nah bagaimana nanti nasibnya ini kan gitu. Kalau kita nggak segera ya bantu mereka ya, walaupun pakai uang kita sendiri, daftarkanlah mereka Bapak Ibu. Kasihan Bapak Ibu. Ketika nanti AI menguasai ya semua secara global dikuasai, maka habislah kita kalau kita nggak segera ciptakan mesin-mesin uang kita dari sekarang. Dari sekarang, dari hari ini, detik ini, kita cetak ya mesin uang itu dengan cara mendaftarkan semua keluarga. Jangan ada yang ketinggalan. Saya Bapak Ibu, anak saya 3, sudah menikah semuanya.
Ya, tambahlah menantu saya 3, jadi 6. Cucu saya 5, Bapak Ibu. Semua itu udah saya giring masuk ke dalam kota ibadah, Bapak Ibu. Karena apa? Saya persiapkan mereka menjadi milioner-milionernya Tuhan melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Ya, saya bangga dengan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Thank you ya, thank you banget Pak Basri ya, Pak Darmawan sudah cetak kita, Pak Andi ya, semuanya para staf-staf yang di dalam semuanya, thank you banget. Thank you banget, God bless buat semuanya yang ada di dalam, semua teman-teman ya. Saya berdoa untuk teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke, semua member itu sehat. Sehat, nggak ada yang sakit. Semuanya kita menikmati tahun depan, kita bersama-sama pergi ibadah. Ya, sama-sama kita pegang benderanya KLPI. Wow, ya kita kibarkan ini. Wow, KLPI loh. Sampai di kota ibadah loh. Ini keren. Wow, gitu ya kan. Kita bawa benderanya. Boleh dicetak itu mungkin Pak Darmawan, Pak Basri ya. Satu bendera yelnya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia punya bendera sendiri, punya panji-panji sendiri untuk dikibarkan bersama-sama, manggil nama Tuhan, ya kan? Ini loh PT kami, berkatilah Tuhan PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, sehingga semua benih yang kami tanam mulai dari Lampung sampai ke kota ibadah benar-benar tumbuh dengan cepat, pesat, dan secepatnya kita pensiun sama-sama, Bapak Ibu. Luar biasa, Bapak Ibu ya. Kita lanjut, Bapak Ibu. Siapa yang menyembunyikan kebenaran menimbulkan kesusahan? Siapa yang mengkritik dengan terang-terangan mengusahakan kesejahteraan? Jadi terkadang orang ya, dia punya ilmu tapi tidak mau menularkan kepada orang lain ya. Trik-triknya kita, kesuksesannya mungkin Pak Darmawan, kesuksesannya teman-teman, boleh di-share ke teman-teman yang lain ya kan. Ketika kita menjangkau jiwa-jiwa di luar sana ya kan, ada orang yang sukses, boleh dong berbagi triknya supaya kita sama-sama sukses, Bapak Ibu. Terkadang orang menutupi itu gitu loh. Rasanya sayang banget kasih resep sama orang gitu ya. Rugi banget kasih resep sama orang ya. Bahaya itu. Itu namanya masih apa namanya? Sombong, Bapak Ibu. Kategorinya sombong. Sombong itu kemana arahnya ya? Jatuh. Ketika jatuh larinya kemana? Orang sombong nggak ada tempatnya di surga, Bapak Ibu. Orang sombong tempatnya di neraka. Jadi kita bersihkanlah semua ya. Kebersihan pangkal kesehatan, Bapak Ibu. Kalau kita bersih jiwanya, bersih semua, sampah-sampah dibuang, kesombongan, kebencian, semua segala yang nggak benar itu sampah, Bapak Ibu. Buang. Buang semuanya supaya apa? Supaya Tuhan memberi benih yang baru. Ketika benih itu hadir, maka dia akan bertumbuh dengan lebat, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah berlipat kali ganda. Jadi kalau punya trik bagaimana cara menjangkau jiwa dengan cepat, bagikan dengan kawan-kawan. Saya kemarin bertanya kepada Bapak Pendeta Bapak Denny yang ada di Lampung ya. Saya kepengen kan menjangkau juga pendeta-pendeta yang ada di Bogor ini ya. Saya telepon beliau dan kata beliau dia siap. Nah, inilah tandanya bahwa memang benar-benar ilmu ya, kepintaran ya, karena nggak semua orang pandai berbicara, Bapak Ibu. Tapi kalau kita saling berbagi ilmu, maka semua akan mendapatkannya. Jadi pohon kita ini cepat tumbuh, Bapak Ibu. Ya, next lanjut. Kebencian menimbulkan pertengkaran, cinta kasih mengampuni kesalahan. Jadi jangan membenci ya. Jangan karena kebenci itu semuanya, pertengkaran itu semuanya sampah. Perlu dibuang jauh-jauh supaya apa? Kebun-kebun kita ini, tanaman kita ini boleh bertumbuh dengan pesat karena sampah-sampahnya sudah dibuang. Pikiran yang kotor, kata-kata yang nggak benar, semua dibuang. Ya, orang bijaksana menghimpun pengetahuan, jika orang bodoh berbicara memancing kecelakaan. Kekayaan melindungi si kaya, kemelaratan menghancurkan orang miskin. Nah, ini kembali ke robot yang kemarin, Bapak Ibu. Kekayaan melindungi si kaya, kemelaratan menghancurkan orang. Nah, kemarin saya mendengar bahwa manusia itu terdiri dari dua, miskin banget dan kaya banget. Nah, Bapak Ibu pilih. Sekarang ini kita udah tertancap di posisi yang menjelang ya, berjalan menuju orang-orang kaya banget, Bapak Ibu. Nah, kaya banget dengan miskin banget. Kenapa saya bilang gabung dengan video yang dikirimkan oleh Pak Andi kemarin? Karena di sana dikatakan bahwa akan timbul robot. Segala sesuatunya robot, Bapak Ibu ya. Jadi saya beberapa minggu yang lalu berkunjung ke pabrik Yakul, Bapak Ibu ya. Karena di daerah kita ini banyak pabrik. Ada Yakul, ada Kerating Deng, ada Aqua, ya ada susu. Semua di daerah kita ini banyak, Bapak Ibu, pabrik. Nah, saya masuk ke pabrik Yakul, Bapak Ibu. Luas sekali, Bapak Ibu, luas banget. Saya melihat, Bapak Ibu, begitu luasnya di dalam karena kita masuk ke ruang produksi, Bapak Ibu ya. Jadi mempelajari di sana. Jadi saya melihat di dalam ruangan ini orangnya itu, Bapak Ibu, cuma 4 orang, Bapak Ibu.
Ini gitu luas sekali. Cuma ada 4. Mungkin 2-3 tahun ke depan itu orang yang bekerja, maupun sehebat apapun kita, kepintarannya di dalam bekerja, tapi tidak memiliki mesin uang, ya, cetak uang, pohon uang, tidak memiliki itu, maka dia posisinya akan menjadi orang yang miskin banget. Makanya hati-hati. Kepintaran nggak main di sini, ya kan? Di sini mainnya kebijaksanaan. Kita bijaksana sehingga kita tidak kecemplung di bawah ini tadi, karena hanya 2, manusia miskin banget dan manusia kaya banget. Jadi kita dicetak menjadi manusia-manusia yang kaya banget. Kenapa saya dibilang di sini kekayaan melindungi si kaya? Iya dong, ya kan? Kita udah bisa beli robot kok, ya kan? Mungkin security nanti di depan rumah kita itu robot juga. Yang masak di rumah, saya baca nonton di video di China, China itu pergi di ladang itu robot, masak robot, nyuci robot. Pekerjaan rumah dilakukan oleh robot. Nah, bagaimana orang-orang yang tidak bergabung? Kan kasihan para ojol driver yang di luar sana. Beritakanlah segera. Jangan sampai nih AI menguasai dulu gitu loh. Udah babak belur nanti gitu loh. Jadi mari kita bangkitkan semangat kita untuk memberitakannya ke semua lapisan masyarakat. Ya, nggak, jangan sungkan-sungkan. Yang jelas berdoa dulu. Sebelum kita menjangkau dia, ya kita berdoa dulu. Paling tidak kita kenalan dulu kalau belum kenal. Ya, kalau sudah kenal, ya berdoa dulu. Saya menemui si ini, si A. Berikan aku hikmat-Mu Tuhan. Berikan aku keberanian Tuhan untuk berbicara, kewibawaan Tuhan berikan buat saya, biar saya bisa sampaikan berita ini ke dia dan dia paham dan mengerti dan mau bergabung bersama-sama masuk di dalam bahtera yang sudah disiapkan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Kita gabung di dalam, maka ketika ya AI menguasai, itulah air bah menghancurkan semua orang-orang yang tidak tercakup di dalamnya. Kan kasihan. Jadi mulai dari sekarang, belas kasih Tuhan adalah buat kita semua, supaya kita sama-sama membangun. Jangan kita tinggalkan keluarga kita satupun. Semua masuk, ajak masuk. Kalau kita punya uang, daftarkanlah mereka. Ikutlah mereka, ikut sertakanlah mereka. Kasihan Bapak Ibu. Nah, kita lanjut. Kalau berbuat baik, upahnya ialah hidup bahagia. Kalau berbuat dosa, akibatnya lebih banyak dosa, Bapak Ibu ya. Jadi, upah dosa itu adalah maut. Ya, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Maut itulah kematian. Kematian itu adalah neraka, Bapak Ibu ya. Ya, jadi hidup di dalam dosa, maka kita akan kecemplung di sana. Jadi tinggalkanlah dosa. Katakan tidak untuk setiap dosa. Karena apa? Dicetak kita di sini, bangun pagi-pagi jam 6. Saya tadi bangun jam 3, Bapak Ibu. Karena apa? Saya ada mendoakan orang di Tangerang sana. Ya, saya harus berdoa buat dia dari sini. Ya, saya harus bangun cepat. Persiapan lagi prepare untuk ini. Ya, kita bertemu lagi. Gitu. Saya bangun jam 3, Bapak Ibu ya. Semua itu yang membangunkan itu Tuhan. Kita berterima kasih sama Tuhan pagi ini karena kita sehat, kuat, bisa berjumpa di sini. Semua karena kebaikan Tuhan. Jadi di sini katakan bahwa kalau berbuat baik, upahnya ialah hidup bahagia. Ya, benarlah itu. Ya, orang baik, orang benar itu pasti menghasilkan kebenaran-kebenaran, hasil-hasil yang luar biasa, maka kita akan berbahagia. Siapa mengindahkan teguran akan hidup sejahtera. Siapa enggan mengakui kesalahan berada dalam bahaya. Ya, jadi terkadang orang ditegur itu padahal dia salah, tapi itu dia malah marah, Bapak Ibu. Nah, kalau di sini kita kalau ditegur orang, ya ditegur orang mungkin kita pun apa namanya merasa nggak salah, ya kan? Jangan marah, karena orang menegur kita karena dia melihat dan mungkin ya dia sayang sama kita supaya kita jangan hidup di dalam kesalahan ya seperti Pak Basri bilang bahwa APBN katanya ya ambil yang positif buang yang negatif ketika orang menegur kita ya kalau kita merasa itu berguna kita jalankan kalau kita merasa itu nggak berguna ya buang gampang simple gitu Bapak Ibu. Orang yang menyembunyikan kebencian adalah penipu. Orang yang menyebarkan fitnah adalah dungu. Jadi di sini kebencian, penipu, segala macam yang nggak benar yang tadi saya bilang bahwa itu adalah semua sampah. Mari semua buang dari dalam hidup kita karena kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi kalau mau sehat ya jasmani kita karena apa? Kita harus sehat Bapak Ibu. Karena tahun depan kita sudah Tuhan persiapkan begitu dahsyatnya anugerah Tuhan buat kita. Jadi kalau kita nggak sehat sekarang, bagaimana tahun depan? Jangan nanti istilah katanya ya kita mau makan pizza aja udah nggak mampu Bapak Ibu ya.
Ya mau makan yang manis sedikit udah nggak bisa gitu ya. Jadi Tuhan persiapkan kita menjadi orang-orang yang sehat. Saya pernah ketemu berbicara melalui telepon dengan Pak Marbun ya di Bandung, leader saya. Saya bilang sama dia, ah kita ini kan tinggal berapa tahun lagi lah bro hidupnya kan gitu. Saya sekarang usianya udah 55 gitu ya. Ya berapa tahun lagi lah hitung-hitung kalau Tuhan izinkan ya kan. Paling tinggal berapa tahun lagi lah gitu kan. Tapi dia bilang seperti apa Bapak? Apa Bapak Ibu dia bilang? Loh jangan ngomong seperti itu. Justru setelah kita nanti pensiun, kita pasti panjang umur. Loh, apa ya Pak? Apa bedanya bro? Apa itunya? Apa hubungannya? Dia bilang kan. Terus dia bilang, iyalah, kita uang udah ada, ya kan? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, kalau kita punya uang pasti gembira dong, ya kan? Terus kita mau beli vitamin, ada uang. Mau jalan-jalan lihat wisata-wisata apa gitu, kita punya uang. Atur pola makan, kita punya uang. Ya, kita punya. Akhirnya apa? Sehat. Oh iya juga ya. Ternyata Pak Marbun lebih berhikmat dari saya, Bapak Ibu ya. Ya thank you ya bro, Pak Marbun Bandung ya. Thank you banget ya. Jadi kita sama-sama di sini belajar bahwa percayalah bahwa kita menjadi orang-orang yang sehat. Dicetak orang yang kuat, orang yang sehat, orang yang kaya dan masuk surga, Bapak Ibu. Lanjut. Makin banyak bicara, makin banyak kemungkinan berdosa. Orang yang dapat mengendalikan lidahnya adalah bijaksana. Nah, di sini ibu-ibu ya biasanya suka ngerumpi Bapak Ibu ya. Ngerumpi, ngobrol kiri kanan sama tetangga ya kan. Nah, di sini kita dicetak supaya apa? Ngobrolnya apa? Air Bapak Ibu. Ngobrolnya hal yang baik. Ketemu orang yang diobrolin jangan orang lain ya, jangan ngomongin orang ya. Ngobrolnya itu tentang air. Ini loh Bu ya. Ini loh perusahaan ini hebat Bapak Ibu. Ya Ibu, ibu-ibu ini hebat. Ayo gabung gitu. Itu aja yang diobrolin supaya bermanfaat dan bermakna. Akhirnya kita menjadi berguna bagi sesama Bapak Ibu. Dia gabung dengan kita satu perahu, akhirnya perahu kita makin kokoh, makin kuat, kita sama-sama cepat pensiun, Bapak Ibu. Karena apa? Di sini dibutuhkan gotong royong. Kalau kita semakin banyak, makin rame, makin nggak tahu, Bapak Ibu. Bisa aja itu hanya 6 bulan, ya kan? Karena apa? Kita bekerja sama rame-rame di sini untuk menciptakan pohon yang begitu besar sehingga kita bisa cepat pensiun. Jadi jangan ngobrol yang enggak lagi, kita ngobrol ngerumpi boleh tapi rumpilah tentang air, tentang perusahaan kita. Ceritakan tentang air agar benar-benar mengalir juga berkat-berkat mereka. Perkataan orang baik bagaikan perak asli, buah pikiran orang jahat tidak berarti. Perkataan orang yang baik, orang benar merupakan berkat bagi banyak orang. Kebodohan orang bodoh membunuh dirinya sendiri. Karena berkat Tuhan sajalah orang menjadi kaya. Kerja keras tak dapat menambahnya. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Ya kita sekarang ya sering kali merasa bahwa kehebatan kita, kedahsyatan kita, uang yang kita miliki, rumah mewah segala macam itu kita berpikir itu karena kejagoan kita, Bapak Ibu. Ya karena gue pintar dong. Ya gue seorang CEO di perusahaan, gue hebat nih ya. Kalau gue nggak hebat ya nggak mungkin lah gue dapat ini gitu kan. Dia nggak sadar itu dia saat itu dia sudah merendahkan Tuhan loh. Gitu. Karena segala sesuatunya datangnya dari Tuhan. Jadi bukan karena kuat gagah kita menjadi kaya, bukan. Sedikit pun bukan. Semuanya itu karena Dia, Tuhan kita yang dahsyat itu, yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Karena Dia, kalau Dia tidak ada di pihak kita mau jadi apa? Kita ini hanya segumpal debu, Bapak Ibu. Kita kan tanah dan akan kembali ke tanah. Sadari itu. Oh, kita hanya tanah. Apa sih yang perlu kita sombongkan di dunia ini? Gak ada, Bapak Ibu. Gak ada. Kita akan sama-sama kembali ke tanah. Ya, tapi kembalilah kita ke pangkuan Tuhan itu, posisinya jangan salah. Ya, posisinya jangan salah. Jangan salah terminal, Bapak Ibu. Ya, terminal neraka dan terminal surga, Bapak Ibu. Memang kita sama-sama naik kendaraan, ya, naik ambulan, Bapak Ibu. Ya, tapi posisinya ada yang ke salah jalan Bapak Ibu. Jadi mulai dari sekarang tetapkan bahwa kita menuju terminalnya Tuhan agar kita tidak masuk ke dalam api neraka Bapak Ibu ya. Jadi andalkan Tuhan dalam segala hal. Sadarilah bahwa kekayaan itu bukan karena kerja keras kita. Bukan. Kita kuat pun karena Tuhan kok. Ya, kita bisa karena Tuhan. Kita mungkin dipuji orang sama seperti Pak Darmawan pernah bilang bahwa ketika orang memujimu, wow, kamu kok awet muda, gitu kan? Wow, kamu kok kuat, kamu kok hebat, gitu ya? Kamu kok luar biasa, gitu kan? Jangan menjadi wow, nih gue hebat, jangan seperti itu, gitu ya. Ya diajarkan sama Pak Ustadz Darmawan bahwa itu semua karena Tuhan. Kalau nggak ada terangnya Tuhan menyinari kita, mungkin orang nggak melihat kita, ya. Karena ada kemuliaan Tuhan menerangi kita semua, sehingga pada saat orang melihat, wow,
bijaksana loh gitu ya kan. Jadi jangan kita dipuji orang karena kekayaan, karena kehebatan, tapi izinkanlah orang memuji kita atau oh dia luar biasa, bijaksana. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Baru yes, Bapak Ibu. Tapi kalau hanya dipuji, wah, belum Bapak Ibu. Ini Raja Salomo ini yang kaya raya ini, dia dikenal semua raja-raja di bumi pada masa itu. Karena apa? Bukan karena kayanya, Bapak Ibu. Tapi karena kebijaksanaannya. Karena kebijaksanaannya. Karena kewibawaannya. Itu dia terkenal di seantero dunia ini. Karena itu, jadi kita belajar di sini, ya perkenalkanlah Tuhan itu melalui kehidupan kita. Jangan perkenalkan, oh ini loh gua kaya. Jangan Bapak Ibu. Nanti jurusannya lain lagi terminalnya Bapak Ibu. Jadi kita perkenalkan Tuhan melalui kehidupan kita, sehingga orang-orang bisa melihat, wow luar biasa ya, luar biasa Pak Wayan, ya luar biasa Pak Satya Dharma, ya luar biasa Ibu Heriati, ya Ibu Heri luar biasa semuanya, ya kan? Semua karena wow ada terang Tuhan buat mereka semua, menyinari mereka sehingga kita datang pun ya kita hadir di nanti-nantikan orang Bapak Ibu. Kapan ya Pak Basri datang, ya kan? Kita hanya menantikan Pak Basri, ya kan? Selama ini kita tanya, kapan Pak Basri ke Bogor? Kapan Pak Darmawan ke Bogor, ke Bandung, kemana? Kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Karena apa? Ada kebijaksanaan, ada kewibawaan tersendiri, ada terang Tuhan bagi mereka sehingga kita rindu berjumpa dengan mereka. Nah, demikian juga kita kepengennya kita dirindukan semua orang, hadir kita dirindukan orang, supaya apa? Terang yang ada di dalam kita ini, hikmat Tuhan itu boleh dilihat semua orang, Bapak Ibu. Ya, lanjut. Jika topan melanda, lenyaplah orang jahat, tetapi orang jujur tetap teguh selamanya. Nah, ini janji Tuhan. Jadi, kalaupun tantangan dan rintangan datang, kita tetap kuat. Karena apa? Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, kita aman. Kalau kita masih pertanyaan apakah kita hidup dalam Tuhan apa bukan, masih tanda tanya ya. Hati-hati, warning ya. Hati-hati jangan sampai kita itu mengarah ke jalan yang salah, Bapak Ibu ya. Harapan orang baik menjadikan dia bahagia, harapan orang jahat kosong belaka. Jadi kita punya harapan. Harapan kita apa? Hidup bersama Tuhan. Hari depan penuh harapannya. Itulah ini pohon kita yang telah kita tanam ini, kita nantikan. Itulah harapan kita. Bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan kawan-kawan semua, kita berharap menjalan, ya, berpanen bersama. Jagung kita, pohon kita itu panen bersama yang begitu berlimpah ruah. Tuhan melindungi orang jujur, tapi membinasakan orang yang berbuat jahat. Tulus akan hidup aman sejahtera. Orang jahat tidak akan tinggal di tanah pusaka. Nah, ini dia nih tadi. Kalau orang yang gabung tadinya, ya gabung dalam perahu, dia akan sejahtera. Tapi orangnya itu dua sisi tadi, manusia yang kaya raya banget dan manusia yang miskin banget. Jadi jangan izinkan keluarga kita masuk yang katanya hanya tempatnya seperti mati, Bapak Ibu. Kenapa? Saya berpikir ya, kok bisa sih seperti mati aja tempatnya? Gitu kira-kira ya. Saya merenungkan, oh iya juga, karena apa? Dia buat makan, dia akan jual tanahnya, Bapak Ibu. Dia akan jual rumahnya. Dia akan jual segala sesuatu yang dia miliki. Karena apa? Dia perlu makan. Nah, yang beli siapa? Orang kaya. Ya, yang punya uang. Siapa itu orang kaya? Kita, Bapak Ibu. Kita belilah. Karena apa? Nggak mungkin kita biarkan dia nggak makan. Dia jual ya kita beli. Akhirnya apa? Ya itu tadi, timbullah itu hanya dua. Tidak ada tengah-tengah. Hanya di atas dan di bawah, Bapak Ibu. Nah, jadi kasihan. Jangan izinkanlah keluarga kita hanya tempatnya seperti mati. Aduh, nggak tega Bapak Ibu. Ya, jadi dari sekarang kita rangkul mereka, kita doakan mereka agar sama-sama masuk dalam bahteranya ini kita PT Kreasi Lima Pilar Indonesia, agar kita sama-sama ketika badai melanda CEO ya CEO apa namanya AI ya AI menguasai ya, maka kita aman semua, keluarga kita aman semua, tidak ada yang tertinggal, semuanya bersama-sama menanti-nantikan ya, menantikan buah-buah itu tadi supaya kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, lanjut lagi. Orang yang tulus menuturkan kata-kata bijaksana, orang jahat akan dibungkamkan mulutnya. Kata-kata orang tulus menyenangkan hati, kata-kata orang jahat selalu menyakiti. Ini yang terakhir nih, habis nipu bijak di tanggal 10 hari ini, Bapak Ibu. Tapi saya pesan saya untuk diri saya sendiri dan saya bagikan untuk teman-teman semua, ya hiduplah di dalam doa. Seperti yang dibilang Pak Darmawan, bahwa orang yang tidak berdoa adalah orang yang sombong. Ya, orang yang sombong itu yang paling ngeri loh. Kita merasa kita biasa-biasa saja.
Ya, penilaian kita biasa-biasa saja gitu. Tapi penilaian Tuhan, kita itu sombong. Karena apa? Kita tidak mengandalkan Dia. Mau lakukan segala sesuatu, doalah terlebih dahulu. Mau berbicara dengan apa namanya member-member, ya kita berdoa dulu. Ya, selalu diajarkan sama Pak Basri bahwa selalu buka di dalam doa, tutup di dalam doa. Jadi semuanya penuh dengan doa. Jadi doa itu artinya komunikasi dengan Tuhan. Kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan, maka kita akan aman, baik-baik saja. Walaupun tantangan datang, mungkin orang belum bergabung, belum mau atau apa, jangan marah. Karena apa? Ya kita sudah punya hikmat, punya rem kontrolnya kehidupan kita. Buku bijak ini ya, melalui buku bijak ini kita belajar agar kita semakin semangat menjalani pekerjaan kita ya, agar cepat-cepat pensiun. Mari kita gotong royong, kita rangkul jiwa-jiwa, nggak usah takut. Minta sama Tuhan, Tuhan berikan aku kewibawaan, berikan aku kebijaksanaan, berikan aku keberanian untuk boleh berbicara, menyampaikan kabar baik ini untuk si A, si B, si C. Langkah, jebret, langkah. Temui dia atau telepon dia, berdoa dulu. Pokoknya apapun yang mau kita putuskan, doakan dulu agar hasilnya nanti baik-baik saja. Ya mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pagi hari ini untuk kita semua. Mari kita sama-sama bergandengan tangan dari Sabang sampai Merauke. Kita buat Indonesia terbebas dari kemiskinan. Indonesia harus merdeka secara finansial, bersama-sama menjadi milioner-milioner yang mengasihi Tuhan. Ya, demikian pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kesempatan yang diberikan buat saya. Ya, salam 5 pilar. Ya, saya kembalikan kembali ke Bapak Darmawan. Alhamdulillah ala kulli hal wa fi kulli hal Luar wa biasa. Allahu Akbar ya. Kita lihat bagaimana Bu Tari menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Dan pagi ini satu hal yang sangat penting yang mungkin bisa saya pribadi ambil adalah ya seorang ustadz bisa menguliti seorang pendeta ya. Jadi Bu Tari kan beliau adalah pendeta. Beliau Luar tadi biasa. sampaikan dengan apa namanya ketulusannya bahwa dan saya melihat hanya di air semua bisa saling bersinergi, hanya di KLPI semua bisa saling mengisi teman-teman. Ya, saya itu miskin papa, nggak punya apa-apa, la haula wala quwata illa billah, dan inilah hebatnya buku bijak. Orang semakin bijak, dia membaca buku bijak, maka buku bijak ini buat saya. Buku bijak ini buat aku, bukan buat kamu. Saya baca buku bijak ini seolah-olah saya sedang membacakannya untuk teman-teman. Tidak. Ini untuk saya. Untuk diri saya. Bahwa kemudian teman-teman dengar, itu, bahwa kemudian teman-teman berkata baik, itu urusan teman-teman. Tapi saya membaca buku ini untuk saya. Untuk saya. Ya, misalnya kita menunjuk ke sana, 3 ke saya. 1 ke depan. Jari jempol kita menjadi saksi. Saat kita berkata orang buruk, kamu buruk, ya kita lihat itu cuma 1 yang ke sana, 3 ke sini dan 1 menjadi saksi. Kata si jempol, apakah kamu sudah baik? Maka kalau kita semua menjadi manusia-manusia yang selalu berpikir ke dalam diri kita, keras itu ke dalam diri kita, bukan keluar. Ada orang-orang itu beragama keras-kerasan, kerasnya keluar, ke dalam dia lembek. Kurang ajar itu. Aku pengen menirukan Ibu Tarigan kalau ngomong pasang ngerem-ngerem kayak gitu. Keren, amazing. Kita sudah diajarkan seperti apa yang disampaikan Ibu Tarigan tadi. Masya Allah ya. Satu hikmat buat kita semua. Dan teman-teman, kalau mungkin teman-teman bertanya, Pak, apa sih sebetulnya trik untuk mudah menyampaikan air ini ke masyarakat? Triknya simpel. Triknya cuma, saya kemarin baru dapat kata-kata yang simpel dari Kang Teddy Permana. Kata beliau, triknya adalah TST. Apa TST? Tahu sama tahu? Bukan. TST adalah tahu diri, sadar diri, tahan. Kita tahu diri kita, lah, wong dulu saya itu kalau apa namanya menawarkan itu enggak dengan baik. Saya belum paham, saya sudah tahu. Tahu diri, sadar diri. Ya, sadar kita. Bapak yang kita sampaikan kebaikan. Yang namanya kebaikan susah memang disampaikan. Kalau ibu-ibu, contoh,
Ibu tadi kan mau ngajak teman-teman mungkin yang ada di perumahannya, ayo berangkat ke gereja. Teman-teman bilang nanti dulu. Nah, lagi ada kesibukan. Tapi coba dibalik ajakannya. Ayo kita karaoke. Aduh, ayolah. Nah, lebih cepat ya. Ngajak sesuatu yang baik itu lebih sulit. Tapi kalau mengajak sesuatu yang sifatnya remeh-temeh itu cepat. Ya. Jadi teman-teman, TST itu trik yang paling baik. Tahu diri, sadar diri, dan tahan diri. Kalau pas orang belum mau dengan apa yang kita ajak, ya sudah, ya tahan diri kita. Di saat kita menyampaikan, betul sekali yang disampaikan Ibu Tariga. Doakan. Yang Muslim, Rabbi israh li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani, yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan, ya mudahkan urusan saya, buka simpul-simpul di mulut saya. Kadang-kadang kita mau sampaikan aplikasi ayat, mau sampaikan kebaikan, ya itu seolah-olah dari rumah sudah menggebu-gebu. Sampai di depan orang yang mau kita sampaikan, terkunci mulut kita. Mau ngomong apa saya tadi? Selesai. Apa mau kau bilang? Apa yang aku mau bilang? Ya kau bilang mau bilang apa? Iya, lupanya aku. Baliklah dia. Selesai. Jadi Bismillah. Bismillah. Jadi teman-teman ingin saya sampaikan di sini, ya, Masya Allah, keren, Ibu Tarikan, amazing, dan semua teman-teman sedang dicetak untuk menjadi orang yang, yuk, baca buku bijak ke dalam, bukan untuk keluar, ya. Jadi kalau kita baca buku bijak, wih, ini kayaknya cocok ini kalau saya baca di depan si Anu, wah, itu masalah berarti, ya. Ini cocok buku ini kalau saya hadiahkan buat si Anu. Si Anu tuh sukanya ngomongin orang. Sebel kali ya, kalau jalan-jalan dia nggak pernah mau traktir lagi. Padahal sama wae. Jadi hati-hati teman-teman. Ini buku bijak, ini pedang bermata dua ya. Di sini ada Kang Mas Naldirin. Masya Allah ya. Sekali lagi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ayunda kami Ibu Tarigan ya, yang ada di Bogor. God bless you ya. Semoga Tuhan selalu menyertai dirimu dan keluargamu, insya Allah di pagi hari ini. Ada Kang Nadirin siap? Ya siap, siap. Barakallah. Alhamdulillah. Doa pagi hari ini akan dipimpin oleh Kang Nadirin. Ya. Beliau dari Cilacap. Kepada beliau, ya, 5 menit ke depan kami persilakan. Kang Mas Nadirin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berarti 5 pilar Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar aktivitas kegiatan Zoom meeting kita pada pagi hari ini diberkahi dan bisa bermanfaat ilmunya bagi kita semuanya. Untuk itu saya akan memimpin dengan cara Islam. Bapak Ibu sekalian mohon berkenan menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim radallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman ya Rahim, dengan mengucap puji serta syukur kehadiratmu atas segala rahmat dan karunia yang telah kami. Pada hari ini kami melaksanakan kegiatan Zoom meeting. Semoga Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kegiatan ini sangat besar sekali arti dan maknanya bagi kami. Selain menjalin silaturahim, tentunya sebagai forum diskusi yang sangat baik dalam rangka meningkatkan kompetensi diri. Untuk itu kami mohon Engkau dapat melimpahkan ilmu dan pengetahuan kepada kami. Ya Allah, Tuhan kami, berikanlah kesehatan, keselamatan, kesuksesan, keberkahan kepada saudara-saudara kami, kepada
anak-anak kami, istri kami yang semoga menjadi yang soleh-solihah, dan keluarga kami yang menjadi sakinah, mawaddah, warohmah. Kepada perusahaan kami, Kreasi 5 Pilar Indonesia, semoga panjang masa. Kepada seluruh member KLPI di seluruh Indonesia dan mancanegara, semoga dimudahkan dalam menjalankan visi misi perusahaan dengan semangat yang membara, pantang menyerah, sehingga pensiun dapat diraihnya kurang dari setahun. Kepada staf dan admin KLPI, semoga diberikan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya. Kepada owner KLPI, semoga amanah, bijak dan adil dalam mengambil setiap keputusan-keputusannya. Kepada seluruh ketua HK dan anggota HK, semoga diberi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan tugasnya, amanah dan bisa sukses bersama-sama. Kepada seluruh masyarakat dari berbagai lapisan, agar dibukakan pintu hatinya, bisa menerima dan mendukung visi dan misi KLPI sebagai bisnis terobosan baru yang fenomenal di abad ini. Kepada para pemimpin umat di negeri ini dan pemimpin Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, orang tua kami, dan para pemimpin kami, serta seluruh orang yang mendahului kami. Kabulkanlah doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua, selesai sudah acara komuniti dan calon-calon ketua HK di pagi hari ini. Masya Allah, kita melihat ini kebaikan, ini baik, berkumpulnya kita membicarakan kebaikan, insya Allah Tuhan yang baik memberkati kita. Amin. Mohon izin teman-teman, salam 5 pilarnya tutup. Paling ganteng ya, jangan lihatin di depannya doang kayak kelinci. 1, 2, 3. Nah, 1, sebentar. Putarikan ke bawah sudah. Sekarang ada Ibu Sondang rupanya. Tak terlihat Bu Sondangnya tadi. Bapak masa nggak ngeliatin? Aku nongol. Iya. Oh, Pak Ikada kemana? Iya, Pak Ikada sudah. Alhamdulillah. Wah, ada rupanya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Kang Mas Narno, Masya Allah di sela-sela kesibukan barokah ya. Ada Ibu Esther, Pak Hendi, Kang Mas Sunarto, ada Kang Saiful Usman di bawah, Ibu Linda juga nih. Ada Bunda Momli, ya. Kang Adi Jaya, barokah, alhamdulillah. Kang Marbun yang selalu tampil dengan tubuh tangannya. Besok lihat Kang Marbun biar bisa kita lari-lari pagi ya. Oke, satu lagi. Lagi. Banyak. Oke, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semua. Semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekali lagi apresiasi yang tinggi pada Ibu Tarigan ya. Terima kasih atas bimbingannya pagi hari ini. Salam 5 pilar dan semangat semua. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beraktivitas. Amin.